Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji dan puja syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali di channel Doditan, juga channel Geraham Maulana Jakarta. Pada malam hari ini kembali saya kedatangan seorang ibu ya, dengan Ibu Agustina, Ibu ya. Assalamualaikum, Bu. Ibu Agustina ini membawa dua orang putrinya ya, namanya yang pertama adalah YK Nisa, betul ya. Yang kemudian yang kedua Galatia Carolina Wibowo ya, betul ya. Namanya alkitabiah banget ini. Nah, baik. Jadi Ibu Agustina ini membawa dua orang putrinya pada malam hari ini untuk bersyahadat. Alhamdulillah ya, betul ya. Galatia betul ya, kita betul ya, Anissa ya. Nah, alhamdulillah untuk menyegerakan prosesi syahadat ini, saya akan segera bertanya kepada anak-anak ibu nih ya, Nisa dengan Tia. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanya, mohon dijawab ya. Apakah Nisa pada malam hari ini menyatakan ingin masuk atau memeluk agama Islam ini atas kemauan sendiri? Iya, atas kemauan sendiri. Benar ya? Iya. Alhamdulillah. Apakah Tia juga mau memeluk agama Islam atas kemauan sendiri? Iya, atas kemauan sendiri. Alhamdulillah. Baik, ya. Yang kedua, ya, kenapa saya nanya begini? Karena di dalam Islam itu tidak ada paksaan. Ya. Walaupun mungkin orang tuanya berbeda agama, tetapi seorang anak yang sudah dewasa itu dilindungi haknya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Ya. Kemudian yang berikutnya, di dalam Islam itu ada syariat-syariat. Nanti setelah bersyahadat insya Allah ini ada syariat yang harus dijalankan, yaitu sholat, kemudian zakat, puasa, dan juga haji jika mampu. Apakah Nisa dengan Tia berjanji di hadapan saya dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan syariat-syariat tersebut? Silakan dijawab. Saya berjanji. Janji. Nisa? Saya juga berjanji. Alhamdulillah. Baik, jadi buat kita semua nih sudah tidak ada yang menghalangi buat Nisa dan juga Tia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu juga bersyukur sekali ya Bu ya. Dua anak Ibu malam hari ini ya mengikuti jejak ibunya nih ya. Baik. Kita akan melakukan prosesi syahadat ini satu persatu ya. Yang kakaknya berarti Nisa kan ya, betul ya? Jadi Nisa dulu ya, tolong dipegang mic-nya. Ikuti kata-kata saya dalam bahasa Arab, kemudian nanti juga dalam bahasa Indonesianya ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan asma Allah. Dengan asma Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Selain Allah. Selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Muhammad. Muhammad. Adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik, berikutnya sekarang untuk Tia, silakan dipegang. Ikutin ya kata saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan asma Allah. Dengan asma Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah.
Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Muhammad Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, saudari Nisa juga saudari Tia sekarang sudah sah menjadi muslimah. Alhamdulillah. Boleh Bu kalau mau dicium dulu Bu. Alhamdulillah. Senang sekali ya. Nah, pada malam hari ini juga selain Ibu Agustina juga ada neneknya ya Bu ya, Bu Siti ya. Alhamdulillah Ibu, bersyukur sekali ya. Boleh saya sampaikan sebelum saya berikan buku panduan untuk sholat. Di dalam Islam, seseorang yang lahir ya pada waktu menjadi bayi, sebenarnya fitrahnya atau nature-nya gitu, itu adalah seorang muslim. Muslim artinya adalah orang yang berislam. Islam itu artinya berserah diri, patuh, taat, tunduk, damai, selamat. Jadi seorang bayi yang lahir itu sebenarnya fitrahnya adalah muslim. Karena bayi itu tidak bisa berbuat apa-apa selain berserah kepada kehendak sang penciptanya. Nah, ketika bayi itu sudah dewasa, ya sudah akil balik, kemudian dia mendengar tentang Islam dan dia menerima Islam serta dia memeluk Islam, itu artinya sebenarnya orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya atau kembali kepada muslim gitu, sebagai muslim gitu ya. Nah, begitu juga di dalam Islam kita juga memahami bahwa setiap orang yang memeluk Islam dengan prosesi syahadat seperti tadi, insya Allah dosa-dosa yang dulu Nisa juga Tia pernah lakukan ya setelah masa akhir balik, insya Allah dihapuskan ya. Namun dengan catatan nanti harus menjalankan Islamnya dengan baik ya, insya Allah. Nah, dan alhamdulillah Ibu Agustina pada hari ini bisa menyaksikan kedua putrinya memeluk agama Islam, mengikuti jejak ibunya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua nanti Bu Agustina juga dengan putri-putrinya, juga dengan neneknya, insya Allah kita semua dipertemukan di jannah ya Bu ya. Amin. Baik kalau gitu sekarang kita baca Al-Fatihah ya, nanti kita juga berdoa sebentar. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita berdoa semoga Nisa juga Tia diterima ya syahadatnya pada malam hari ini. Juga kita berdoa semoga Nisa dan Tia juga kita semua insya Allah istiqomah ya. Semoga kita semua juga husnul khotimah. Mudah-mudahan juga kita berdoa supaya kita semua dijauhkan dari api neraka ya. Baik kalau begitu prosesi syahadat kita pada malam hari ini sudah selesai. Saya ada buku ya, buku panduan praktis untuk sholat ya. Tapi juga nggak cuma masalah sholat aja, nanti semua juga ada diterangkan di sini secara singkat mengenai Islam. Di dalamnya juga ada sejumlah uang untuk zakat ya, karena mualaf adalah salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat Bu. Jadi mohon diterima, ini untuk Tia, ini untuk Nisa ya. Juga saya ada bingkisan. Nah, ini untuk sholat ya. Mohon diterima. KTP-nya nanti saya foto dulu ya, nanti untuk pembuatan sertifikat. Nanti Ibu tolong kasih saya alamat ya untuk pengiriman sertifikatnya. Saya kembalikan KTP-nya. Alhamdulillah. Bu, boleh ngobrol sebentar aja Bu? Boleh Bu ya? Ini saya baru pertama kali nih. Ada seorang ibu bawa anak-anaknya untuk bersyahadat. Sedangkan ibunya sudah muslim. Pernah juga Bu, ada seorang ibu, ibu itu Kristen, bawa anaknya untuk bersyahadat, di sini juga ada. Nah, Ibu boleh cerita sedikit nggak Bu? Gimana ceritanya putri-putri Ibu ini
istilahnya mau mengikuti jejak ibunya menjadi muslim itu gimana Bu? Ceritanya sedikit Bu, kalau boleh ceritain. Awalnya saya cuman memberitahu pas waktu saya mualaf, itu saya minta izin mereka dulu. Oh, Ibu waktu itu Ya, masuk Islam, masuk Islam yang izin ke anak-anaknya? Ya. Oh, oke. Saya bilang ke mereka dulu, Mama hidupnya nggak tenang. Kayak gitu. Terus ini jadinya Mama itu mau kembali lagi. Oh, dulunya Ibu Muslim? Ya, dulunya saya Muslim. Oke, terus? Mau kembali lagi, ya gitu. Terus yang ini bilang, boleh silakan Mama. Mama nggak usah mikir kakak, nggak usah mikir kami. Pokoknya yang bikin Mama tenang, yang bikin Mama seneng, Mama lakuin. Akhirnya itu yang menguatkan saya untuk ini. Berarti anak-anak saya aja mendukung untuk saya, alhamdulillah ya. Untuk saya kembali lagi akhirnya saya kembali lagi ke Islam. Setelah berapa lama ya Kak? Setelah 2 tahun ini, saya kan gimana ya? Kalau ajaran Islam kan kalau orang yang berbeda agama, kalau mendoakan itu kan tidak akan sampai. Iya. Nah, makanya saya gini, itu kalau saya mendoakan anak-anak, sementara anak-anak itu tidak satu rumah dengan saya. Akhirnya saya ngobrol yang pertama dengan adiknya, Kakak Tia. Saya bilang, Kakak, saya tanya, Kakak mau kalau misalnya Kakak ngikutin Mama. Waktu itu di kampung saya di Rembang. Oh, di Rembang. Ya. Saya tanya begitu. Terus dia masih, tapi itu Mama, dia bilang tunggu Mama, tunggu aku selesai semester, masuk semester 2. Kayak gitu. Saya bilang, kenapa kalau memang Kakak punya niat, kenapa harus nunggu? Mama ini kan makin tua. Saya gitu, tidak tahu umur Mama sampai seberapa. Kalau misalnya besok pagi Mama dipanggil, terus siapa yang mau mendoakan Mama? Tapi saya juga nggak memaksa untuk dia mengikuti saya, tidak. Saya cuma kasih gambaran seperti itu, karena dalam Islam itu yang setahu Mama, kalau itu kan tidak bisa berbeda agama, tidak bisa saling mendoakan. Itu akhirnya dia, ya sudah, tak pikir dulu Mama, gitu, ya sudah. Saya dikasih waktu besoknya, itu saya tanya lagi, gimana Kak? Sudah ada jawabannya? Ya. Ya benar Kakak sudah mantap? Iya katanya. Ya sudah, akhirnya itu yang saya iniin Kakak Tia. Terus yang Kakak Yuan baru tadi pagi dia pulang. Dari luar kota. Terus saya tanya, begitu masuk rumah berhenti sebentar, saya tanya, Kakak, ini Kakak mau untuk menjadi mu'alaf? Saya nggak ngomong banyak, dia ya. Langsung gitu? Iya, langsung bilang iya. Oh. Kan, jadi Nisa sama Tia ini memang nggak tinggal sama Ibu awalnya? Iya. Berapa lama Bu nggak tinggal sama Ibu? Kalau Tia baru 1 tahun ya Kak, nggak tinggal sama Mama ya. Ya 1 tahun. Nisanya? Ya, kalau Kakak dari 4 tahun, sudah 4 tahun. Oh, sudah 4 tahun. Oh, iya. Udah cukup lama ya. Tapi kalau dia cuma pulang cuma semalam gitu, kadang cuma 2 hari gitu ya Kak. Ini pas kebetulan dia pulang agak lama, jadinya saya segerakan. Saya tanya. Ya. Memang sedang studi semua gitu ya. Iya, pada sekolah semua. Makanya karena saya pikir kalau terjadi sesuatu di sana saya bagaimana. Kalau masih beda, itu kan saya juga tidak tenang. Iya. Saya mendoakan pun tidak bisa. Ya walaupun tetap saya doakan bagaimanapun juga. Iya. Tapi kan lillahi ta'ala ya, wallahu alam. Iya. Entah dijabat sama Allah apa tidak, tapi yang penting saya mendoakan terus. Ya salah satunya yaitu, ya Allah, semoga anak-anak saya mengikuti jejak saya. Jadinya kami bisa menjadi satu. Itu ya, alhamdulillah dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, kalau boleh tahu dulu gerejanya apa Bu? GKJ Bekasi. GKJ, Gereja Kristen Jawa Bekasi. Iya. Nah, sekarang perasaan Ibu bagaimana? Putri-putri Ibu ini sekarang sudah menjadi muslimah. Tidak bisa saya gambarkan. Rasanya gimana Bu? Tidak bisa saya gambarkan. Alhamdulillah ya Bu ya. Bersyukur banget saya.
Iya, alhamdulillah. Ibu masih bisa menyaksikan ya, Bu ya. Saya masih diberi kesempatan sama Allah untuk menyaksikan dan membimbing anak-anak saya. Iya. Untuk kembali ke jalan Allah. Alhamdulillah. Semoga ini menjadi berkah. Semoga menjadi istiqomah. Iya, amin. Jadinya kalaupun nanti saya tidak ada, mereka yang akan mendoakan saya. Amin. Ya. Boleh ngobrol ke Nisa sebentar? Nisa, waktu ditanya sama mamanya gitu, gimana kok tahu-tahu mau masuk Islam gitu? Sebenarnya saya kan dari dulu ya. Dari dulu? Kristen. Tapi selama di Kristen ini saya ngerasa nggak nyaman sama orang-orangnya, sama lingkungannya. Gitu. Dan lingkungan saya yang di sekolah atau di rumah kan juga kebanyakan Muslim. Oh gitu. Jadinya banyak teman-teman yang Muslim. Iya. Jadi kalau di sekolah pun ketika ada pelajaran agama Kristen, saya juga lebih milih ke ikut agama Muslim. Islam. Ya. Oh gitu. Jadi waktu mama bilang mau masuk atau enggak, ya enggak ada beban ya karena memang pengen, langsung gitu ya. Iya. Malah pengen. Iya. Oh jadi sebenarnya sudah ada rasa pengen gitu ya. Oh, karena memang dulu pun dia kalau ini udah pakai ini apa? Oh gitu. Kerudung, iya. Oh iya. Jadinya kalau kemarin dia ngeluhkan mama kalau bisa kalau pas ibadah ya di sekolahnya kalau ini aku bisa mah aku ikut itu ya Muslim. Ya gitu. Alhamdulillah. Jadi, enggak mau ikut ini mama. Tapi mau bagaimana waktu itu kan memang belum ada kesempatan dia. Jadinya ya pas alhamdulillah waktunya tepat. Hari ini baru aja datang tadi langsung saya tanya alhamdulillah oke, terus saya langsung WA sama baru hari ini berarti ya. Baru hari ini tadi. Oh iya, Glenn ya, Ibu sebut Glenn saya jadi lupa. Jadi alhamdulillah keluarga ini datang ke studio Geraha Mualaf pada malam hari ini juga dibantu oleh teman kita Glenn ya. Glenn ada di belakang kamera tuh sebenarnya tuh, cuman dia nggak ngomong tuh. Glenn, assalamualaikum Glenn. Masya Allah. Jadi Glenn itu sebenarnya juga anggota daripada Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid ini, Bu. Beliau juga sebagai divisi hukum kita, Bu. Jadi kalau misalnya ada mualaf-mualaf yang memerlukan bantuan hukum, kita juga bisa bantu gratis gitu, Bu. Ya, alhamdulillah. Terus sekarang saya beralih ke Tia ya, boleh ya. Nah, kalau Nisa tadi jadi merasa tidak ada paksaan kan ya untuk masuk Islam ya? Karena di Islam itu sama sekali nggak ada paksaan ya. Kalau Tia gimana, Tia? Sebenarnya saya juga nggak merasa terpaksa ya. Dulu saya pun pernah pas di gereja ditanyakan, kenapa sih kamu jarang masuk gereja? Terus saya bilang, saya nggak nemu Tuhan di sini gitu kan. Saya langsung bilang ke orangnya gitu. Yang nanya siapa? Pendeta? Iya. Oh. Karena saya udah nggak nyaman sama lingkungannya, sama orangnya gitu. Jadi saya langsung aja bilang gitu. Bukannya di gereja itu biasanya sistem kekeluarganya tuh lebih erat gitu? Tapi karena nggak tahu ya. Pokoknya saya karena setiap saya pelayanan itu saya selalu diomongin gitu kan. Jadi orang saya mau berbuat baik kok malah diginiin sih gitu kan. Jadi ya emang terus juga gak srek gitu kan, kok malah jadi begini, ibadah kok begini gitu. Terus saya juga teman-teman saya kebanyakan Muslim bukan yang Kristen karena saya cocoknya juga sama yang Muslim gitu. Jadinya ya saya juga berusaha itu untuk belajar gitu kan. Sampai akhirnya ditawarin mamah pindah itu kan. Tapi saya lagi mikir karena waktu itu kan saya ada pendidikan agama juga pas kuliah. Jadi takutnya saya itu nanti malah dosa gitu kan. Udah berubah Muslim tapi kok masih belajar Kristen gitu. Oke. Tapi gini maksud saya, Nisa sama Tia dulu waktu di sekolah atau di gereja gitu paham kan maksudnya dengan konsepnya kekristenan paham kan? Paham. Kan udah dewasa juga. Udah dewasa kan paham kan harusnya kan. Jadi artinya konsep keselamatannya gimana, bisa selamat karena apa gitu, paham kan berarti ya. Dosanya sudah ada yang menebus gitu, paham. Tapi akhirnya nggak bisa menerima gitu dengan itu. Nggak bisa. Tetap nggak bisa, saya tetap merasa nggak nyaman gitu. Nggak nyaman. Dengan konsep itu atau bagaimana? Dengan semuanya sih, konsep, lingkungan, orangnya gitu. Jadi terus saya ngelihat mama saya juga. Jadi mama saya yang pindah ke Islam juga. Ya udah deh, kayaknya Islam itu baik ya karena
teman-teman saya juga dari kecil itu kan kebanyakan Islam gitu kan. Jadi ya udah saya akhirnya pindah ke Islam. Gimana waktu pas ngelihat mamanya masuk Islam tuh gimana? Kok sekarang berdoanya jadi beda gitu, jadi sholat nggak kayak di gereja, mungkin nggak tepuk tangan gitu, jadi waktu ngelihat waktu pertama kali ngeliat mamanya sholat gimana waktu itu rasanya? Kayak takut gitu. Aku takut. Takut kenapa? Karena pas mama pertama kali sholat, aduh aku harus ngapain ya kalau mama sholat gini gitu kan. Jadi bingung terus karena kan belum pernah ngelihat orang sholat ya. Karena dari kecil dari kecil itu Kristen, terus pas mama nikah kan juga Kristen kan. Jadi pas mama sholat itu aku takut, aduh ini harus ngapain kalau ada orang sholat gitu kan. Gimana Bu? Takut katanya. Bukan ke takutnya sebenarnya dia ya, bingung lebih bingung. Jadinya kalau mama sholat ini aku harus bagaimana? Aku duduk begini boleh nggak ya? Aku begini boleh nggak ya? Dia gitu. Jadinya karena kan memang walaupun keluarga besar saya itu Muslim, cuman kan kami tinggal di rumah sendiri gitu. Jadinya dia kalau melihat orang sholat kan jarang-jarang ya, paling kalau berkunjung ke rumah saudara, kalau sudah pada sholat kan dia di luar gitu kan, maksudnya nunggu di ruang tamu atau di mana gitulah kan. Pada waktu sama saya itu pas saya sholat kan di kamar, jadi satu kamar gitu. Jadinya kalau dia mau bergerak kayaknya dia kaku gitu loh. Gitu ya. Gimana, bingung gitu ya. Baik, nah kalau gitu nanti kan ini sekarang sudah sama-sama Muslim nih ya, berarti kan Ibu nanti juga bisa bantu ngajarin anaknya ya, nanti Nisa sama Tia juga bisa sama-sama belajar. Tapi yang saya seneng gini Bu, jadi belakangan ini yang sering saya tuntun 2 kalimat syahadat itu, kebanyakan tuh semuanya anak-anak muda seperti Nisa sama Tia ini, kebanyakan rata-rata lah, apalagi bulan Ramadan ini banyak sekali rata-rata anak-anak muda. Itu yang membuat saya senang. Kalau saya dulu masuk Islam sudah udah usia berapa gitulah, sudah tua gitu ya. Saya sekarang senang anak-anak muda sekarang banyak masuk Islam. Nah, kita juga sebagai orang tua juga harus mengawasi dan juga harus melindungi mereka Bu, karena muslim-muslim seperti mereka yang masih muda-muda ini adalah menjadi target Bu, target daripada orang di luar Islam, terutama dari industri-industri yang memang menyasar orang supaya jauh dari Islam. Contoh nanti dengan hijab, kan banyak produk sampo, kecantikan, fashion dan segala macam ya. Itu adalah targetnya untuk banyak anak muda. Jadi kalau anak muda yang nantinya misalnya sudah pakai hijab, sudah pakai busana muslim, itu yang dikejar gitu Bu. Belum lagi nanti film, belum lagi makanan, belum macam-macam lah. Nah, kita orang tua nih yang harus jaga nih anak-anak kita nih Bu ya. Tapi biar bagaimanapun saya sangat senang pada hari ini, dan juga sebulan ini saya juga senang banyak anak-anak muda yang masuk Islam ya, memeluk Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya kita nanti dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Baik. Bu Siti senang ya Bu ya? Cucunya ya Bu ya? Alhamdulillah masih bisa menyaksikan cucunya ya Bu ya. Baik, kalau begitu mungkin saya rasa cukup ya. Terima kasih banyak Bu Agustina ya, Nisa, Tia, semoga semuanya nanti dimudahkan ya belajar Islam. Baik, kalau begitu kami pamit undur diri ya. Yang salah datangnya dari kami, yang benar datangnya hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya.